Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa dulu bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi, untuk yang beragama Islam, dipersilahkan untuk menengadahkan kedua tangannya seperti Bapak. Oke, sudah? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional kita, lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak harap seluruh siswa bisa berdiri. Oke, semuanya berdiri dulu. Oke, sudah. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah, di sanalah aku berdiri dan tangguh. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, semakin meningkatkan nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua ya, dengan mengalahkan absensi. Oke, siap ya? Oh ya, Abdul hadir? Oh ada. Budi, oh hadir. Caca, mana Caca? Ada di depan. Kemudian Didik Wibowo, mana? Ada, hadir, alhamdulillah. Kemudian Muhammad Irfan, ada. Kemudian Mutia Ajijah, ada. Salsa Bila Anisya Rizky Ramadhani, wow panjang namanya ini. Mana hadir? Ada, ada itu di belakang. Oke. Selanjutnya Zainal, oh ada, alhamdulillah. Nampaknya ini semuanya bangku dan meja terisi dengan penuh. Berarti absen kita ini sudah hadir semua ya, alhamdulillah. Kita hari ini bisa lengkap, alhamdulillah. Kemudian Bapak akan mengecek kerapian pakaian kalian. Untuk itu semua siswa berdiri. Ya, sudah berdiri. Bapak akan melihat ya, apakah kalian sudah berpakaian seperti yang Bapak suruh atau belum. Oke. Oke, bagus, bagus. Ya, alhamdulillah. Nampaknya Bapak lihat secara keseluruhan sudah memenuhi kriteria kerapian. Nah, kalau gini lebih enak dan lebih indah untuk dipandang, dan Bapak lebih suka terhadap kelas kalian. Tepuk tangan dulu dong untuk kelas kalian. Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Untuk itu buka dulu buku paketnya
Bagi yang belum ada buku paket, silahkan ambil dulu buku paketnya yang ada di pojok kelas sana. Ambil, jangan berebut, semuanya pasti kebagian. Nah, kalau sudah mengambil, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, jangan dorong-dorong. Oke, sudah. Sekarang buka tema 5, subtema pertama dan pembelajaran ketiga, karena kita akan mempelajari subtema tersebut pada hari ini. Sebelum kita membahas mengenai pembelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu untuk menambah semangat kalian. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di buku kalian itu ada sebuah wacana mengenai hak, tanggung jawab, serta kewajiban sebagai warga negara. Sekarang, ayo kita baca buku terlebih dahulu. Nah, tadi kan kalian sudah membaca mengenai hak, tanggung jawab, serta kewajiban sebagai warga negara. Di sini, Ibu punya beberapa contoh gambar yang harus kalian amati, dan tugas kalian adalah menentukan apakah gambar tersebut merupakan hak, kewajiban, atau tanggung jawab sebagai warga negara. Gambar yang pertama yaitu sekumpulan siswa yang sedang menuju ke sekolah. Dan gambar yang kedua adalah sekumpulan siswa yang sedang membersihkan ruang kelas, di mana ada yang sedang menyapu, ada yang sedang membersihkan lantai, merapikan buku, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian bahwa kita itu hidup saling membutuhkan satu sama lain. Disinilah mengapa kita dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang memerlukan bantuan orang lain. Contohnya seperti Andi yang memerlukan bantuan ibu untuk mengerjakan tugas di rumah. Kemudian misalnya seperti ibu yang memerlukan tukang ojek untuk mengantar ibu pergi ke pasar. Selain itu, manusia juga memerlukan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Misalnya seperti petani yang memerlukan lingkungan sekitar untuk bercocok tanam. Kemudian ada nelayan yang memerlukan laut untuk pergi berlayar mencari ikan, seperti itu. Nah, tadi kan kalian sudah Ibu berikan tugas untuk mengamati contoh gambar yang Ibu berikan. Nah, sekarang ada yang ingin menjelaskan apa itu hak, tanggung jawab, serta kewajiban dari gambar-gambar yang Ibu berikan. Ada? Silakan angkat tangan sebelum nantinya Ibu tunjuk untuk maju ke depan. Saya, Bu. Mina? Ya, jawabannya apa, Mina? Gambar yang pertama itu contoh dari hak, dan gambar yang kedua adalah tanggung jawab, Bu. Ya, benar sekali. Nah, anak-anak, gambar yang pertama itu adalah hak sebagai warga negara, di mana sebagai warga negara kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, sebagai warga negara kita juga berhak mendapatkan perlindungan. Nah, untuk gambar yang kedua, benar yang dikatakan Mina bahwa ini adalah contoh dari kewajiban, di mana guru memberikan tugas kepada siswa untuk membersihkan ruang kelas. Jadi mereka bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru. Tadi sudah dijelaskan bahwa gambar tersebut adalah hak dan juga tanggung jawab. Di sini Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video singkat mengenai hak, tanggung jawab, dan juga kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang hak dan kewajiban. Pertama, hak. Hak itu apa ya? Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapat oleh seseorang. Sebagai anak, kita juga punya hak loh. Apa saja ya haknya? Kita berhak untuk bermain dan belajar, mendapatkan makanan dan pakaian, serta mendapatkan pengasuhan dan perlindungan. Kita juga boleh bicara dan memberikan pendapat. Kalau yang tadi itu hak di rumah. Nah, di sekolah kita juga punya hak. Apa saja ya hak kita di sekolah? Di sekolah kita berhak mendapat bimbingan dan pengajaran guru.
Jika belum paham, kita berhak bertanya. Kita juga berhak mendapat nilai dan rapor. Selain itu, kita juga berhak bermain bersama teman-teman di sekolah. Kedua, kewajiban. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban loh. Kewajiban adalah segala hal yang harus kita laksanakan. Di rumah, kita wajib membantu dan patuh kepada orang tua. Di sekolah, kita wajib mengikuti aturan sekolah dan belajar dengan benar. Di masyarakat, kita harus baik kepada tetangga, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda dari kita. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Kalian sudah melihat video mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara, dan sudah juga membaca wacana yang ada pada buku kalian, serta mampu menjawab pertanyaan mengenai gambar yang Ibu berikan seputar hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompoknya itu beranggotakan 5 orang, dan di sini kita akan bermain dengan nama permainan yaitu talking stick atau tongkat berjalan. Jadi cara bermainnya adalah nanti Ibu akan memberikan tongkat berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara, dan kalian harus mengoper tongkat tersebut kepada teman kalian. Nah, pada saat menggulirkan tongkat, Ibu juga akan memutarkan sebuah lagu, dan pada saat lagu nanti berhenti, siapa yang memegang tongkat tersebut, maka dia wajib mengambil pertanyaan yang ada pada tongkat dan menjawabnya. Sampai di sini sudah paham? Karena kalian sudah paham mengenai permainan yang akan kita mainkan, mari kita bermain. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita. Di sini Ibu sudah memiliki stick atau yang disebut dengan tongkat. Jadi kita akan bermain, tentunya bermain apa pada hari ini? Kita akan bermain stick ini. Stick ini akan digilirkan secara estafet dari satu tangan ke tangan yang lain, dari satu siswa ke siswa yang lain. Jadi setelah musik dinyalakan, tongkat atau yang disebut dengan stick yang ada di tangan Ibu ini akan bergilir, berputar sesuai kelompoknya. Nah, jadi di mana stick ini akan berhenti, berarti yang akan mendapatkan stick terakhir ini akan maju mengambil pertanyaan ke depan, dan setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan itu bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi apakah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian sudah siap? Ready? Ready. Mari kita mulai. Ibu akan memutarkan musik. Jadi kalian hanya perlu menggilirkannya secara estafet. Setelah musik berhenti, maka stick ini juga harus berhenti. Dan yang mendapatkan terakhir akan maju ke depan untuk mengambil pertanyaan, dan Ibu beri waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan bersama kelompoknya. Jadi kita mulai. Apakah sudah siap? Ya. Oke, Ibu akan putarkan lagunya. Ya, giliran. Pisangku bangsa, masa berdiri urung dari-dari, apa kayu bengkok. Ya, terus digilirkan.
waktu kalian untuk menjawab. Jadi sambil mereka menjawab, kita lanjutkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tongkatnya sudah ada di tangan ibu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi sama seperti tadi aturan permainannya, bahwa tongkat atau stick ini harus dijalankan dari satu ke tangan yang lainnya. Jadi kita mulai lagi ya, seperti cara tadi. Bila sticknya berhenti, berarti berhenti. Oke. Mulai. 3, 2, 1. Iya, stop. Tongkatnya berhenti di sini. Silakan Neni maju untuk mengambil pertanyaannya. Sembari kita menunggu teman kalian menjawab pertanyaannya. Nah, baiklah, karena kita sudah memberi waktu untuk pertanyaan pertama tadi, bisa silakan maju perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan jawaban yang sudah kalian diskusikan dengan bersama kelompok kalian tadi. Silakan maju. Yang pertama. Apa tujuan dari Perikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan konvensi hak-hak anak, dan juga sebutkan apa saja hak-hak dari anak menurut konvensi anak. Jawabannya adalah untuk memberikan perlindungan anak-anak dan juga menegakkan haknya. Terus itu untuk sebutkan hak-haknya tadi adalah hak kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, berpartisipasi, Bu. Baiklah, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Anak-anak, apakah jawaban dari teman kalian sudah benar? Benar, Bu. Baik. Kalau gitu, berikan aplaus dulu untuk teman kalian. Kita berikan tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan ke kelompok Neni tadi yang sudah mendapat soal untuk menjawab soal itu ke depan. Baik, kalau Neni perwakilan dari kelompok tadi, silakan maju untuk menyampaikan jawaban dari kelompok kalian tadi. Sebutkan hak-hak siswa di sekolah. Menurut kelompok kami, hak-hak siswa itu mendapat bimbingan, berpenghasilan, dan juga mendapat nilai, Bu. Baiklah, terima kasih banyak untuk perwakilan kelompok. Silakan duduk kembali. Nah, bagaimana? Apakah benar jawaban teman kalian tadi? Benar, Bu. Oke, berikan aplaus. Yaitu tepuk salut dulu kepada teman-teman kalian karena sudah menjawab. Tepuk salut, 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 salut. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita lagi pada hari ini. Tentunya masih ada beberapa pertanyaan untuk dijawab. Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya. Kita bermain kembali seperti tadi, tongkatnya diestafetkan ke satu teman ke teman yang lainnya. Kita mulai. 3, 2, 1.
ada di tangan ibu. Kan maju. Baiklah, itu tadi pertanyaan terakhir. Sembari kita menunggu mereka menjawab, mari kita bertepuk. Mari kita yel-yel dulu ya, anak-anak. Adakah di sini mau menampilkan yel-yelnya? Ya, silakan maju untuk menampilkan yel-yelnya. Kita akan menampilkan yel-yelnya. Ikuti ya. 1, 2, 3. 2, 4. Senyum ya, semangat ya, semangat. Baiklah, terima kasih banyak. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah memberikan ya. Baiklah, apakah kelompok sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusi dari kalian tadi? Baiklah, silakan maju ke depan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dengan soal kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang. Hal ini dilakukan agar tidak berselisih, Bu. Baiklah, terima kasih banyak. Silakan duduk. Apakah benar jawabannya anak-anak? Betul, Bu. Nah, betul sekali jawaban dari kelompok tadi bahwa kewajiban dan hak ini harus berdampingan dan beriringan, harus seimbang, karena hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan antara hak dan juga kewajiban tersebut tadi. Dan untuk pertanyaan dari kelompok yang kedua tadi, bahwa apa tujuan dari Perserikatan Bangsa PBB mengesahkan Konferensi Hak-Hak Anak dan juga sebutkan apa saja hak-hak anak menurut Konferensi Hak-Hak Anak. Nah, di sini betul sekali jawaban dari teman kalian tadi bahwa memberi perlindungan kepada anak-anak dan juga menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Nah, betul sekali itu tujuan dari Konferensi PBB tersebut. Dan juga untuk untuk sebutkan apa saja hak anak. Nah, betul sekali kata kelompok tadi bahwa hak-hak anak itu ada kelangsungan hidup, perlindungan dan tumbuh kembang dan berpartisipasi. Jadi kelangsungan hidup ini tentunya untuk melestarikan dan juga mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan yang tinggi dan juga perubahan yang baik. Untuk hak perlindungan ini dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan juga keterlantaran, dan juga hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang di sini untuk memperoleh pendidikan dan juga mencapai standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan juga sosial kita, dan juga sosial. Dan untuk pertanyaan yang terakhir tadi, sebutkan apa saja hak-hak siswa di sekolah. Betul sekali, hak-hak mendapat bimbingan, mendapat pengajaran dan juga mendapat nilai. Karena di sini hak-hak siswa itu mendapatkan bimbingan belajar dan juga mendapatkan pengajaran seperti bersekolah, mendapatkan ilmu dan juga lain-lain. Dan juga di situ berhak mendapatkan nilai atas hasil dari belajarnya selama ini. Jadi untuk semua jawaban kalian tadi sudah benar, berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu dan juga perbuatan yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Jadi kita tadi sudah belajar tentang apa aja? Iya, interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, jadi kalian tadi sudah membacakan teksnya tentang manusia dan lingkungan alamnya. Iya, nah tadi sudah menjawab pertanyaannya juga. Nah, terus apa aja tadi pertanyaannya?
Iya, mencari kata kunci dari sebuah paragraf. Nah, jadi dalam sebuah paragraf itu ada kata kunci dan kata penjelasnya. Nah, jadi tadi apalagi yang kita sudah pelajari? Iya, tentang hak sebagai warga masyarakat. Nah, jadi kita sudah belajar tentang itu. Nah, jadi siapa yang di sini yang mau memberi kesimpulan? Angkat tangannya. Iya, Andi, silahkan. Nah, tepuk tangan buat Andi. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, misalnya tadi apa? Iya, misalnya seorang petani yang menanam padi. Dia mesti tahu kapan menanam padi tersebut. Apakah pada saat musim hujan atau musim kemarau. Nah, terus tadi tuh kita mencari kata kunci sebuah paragraf. Nah, kita tuliskan kan tadi kata-kata kuncinya, terus menjadikan kata kunci tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, terus kita ada belajar tentang hak. Tadi hak sebagai warga masyarakat. Nah, tadi di buku kita tadi sudah ada penjelasannya tentang hak sebagai seorang pelajar. Nah, jadi hak sebagai seorang pelajar itu adalah memperoleh pendidikan yang sama di setiap warganya. Nah, jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang interaksi manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungannya. Dan setelah kita tadi mempelajari hak, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban. Mengikuti kegiatan selanjutnya, maka kalian harus hadir di kelas ibu. Nah, untuk itu maka kalian semua harus sehat. Nah, agar nanti bersemangat saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Amin. Akhiri pelajaran, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but to not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way.